Kepada semua teman-temanku di masa kanak-kanak, anak-anak, dan di masa remajaku yang bersama aku pergi ke laut untuk berenang dan memancing, mendaki bukit-bukit untuk mencari kayu buat bahan bakar untuk memasak, ke ladang menanam jagung, ke sawah memetik padi, mencangkul dan membajak. Waktu itu sungguh-sungguh indah. Inilah sebait kata-kata halaman pertama dari sebuah karya tulisku sebagai perampung untuk mengakhiri 2 tahun waktu studiku di kota abadi, kota Roma, Italia, tahun 2010-2012. Sebuah buku yang berjudul Simbol-Simbol Alam dalam Teologi Santa Teresa Lisieux atau Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus menarik aku kembali ke masa kanak-kanak, masa anak-anak, dan masa remajaku. Pada manuskrip A-nya, Teresa menulis, Yesus menunjukkanku misteri ini. Di hadapan mataku, Dia menaruh alam semesta sebagai sebuah buku. Aku membacanya dan aku mengerti bahwa semua bunga yang tercipta semuanya indah. Kecemerlangan bunga mawar, cerahnya bunga bakung tidak menutup harumnya bunga-bunga berwarna ungu kecil-kecil. Saya mengerti bahwa jika semua bunga ingin menjadi mawar, alam akan kehilangan indahnya musim semi, dan bukit-bukit tidak disemarakan oleh warna-warni bunga-bunga kecil. Demikianlah setiap orang di taman hati Yesus. Yesus mau menciptakan banyak orang kudus yang hebat, yang dapat dibandingkan dengan bunga bakung dan bunga mawar. Tetapi Dia juga menciptakan santo-santa yang kecil, yang dapat dibandingkan dengan bunga-bunga kecil. Semuanya indah dalam mata Tuhan. Alam adalah sebuah buku, bukan hanya untuk para ilmuwan, tetapi juga untuk orang-orang sederhana, untuk para kanak-kanak, anak-anak, dan para remaja. Sebuah buku untuk mengalami pengalaman rohani akan Tuhan Sang Pencipta. Pada halaman pengantar karya itu, aku memberitahu para pembaca bahwa aku ingin menarik garis antara visi Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus tentang alam dan sebuah pencarian akan spiritualitas ekologi. Aku, si penulis, lahir, tumbuh, besar dari kanak-kanak, anak-anak, remaja. Lingkupku dikitari dengan bukit-bukit tropis. Matahari terbit dari laut. Ya, di belakang rumahku, ombak-ombak berdebur akrab di telingaku.
ke kebun menanam jagung, ke sawah memanen padi, ikut bersama nenek, kakek, sanak keluarga, dan orang-orang sekampung. Aku juga pergi ke laut, berenang, memancing, menyelam, mendayung sampan-sampan kecil. Waktu itu sungguh-sungguh indah dan menyenangkan. Memorial abadi di Sanubari. Lalu anak-anak zaman milenial bagaimana? Lalu anak-anak Tuhan zaman live streaming bagaimana? Lalu umat manusia zaman virtual bagaimana? Hanya satu tulisku. Alam telah membentuk pengalaman rohaniku akan Tuhan Sang Pencipta. Aku hanyalah seorang perindu alam, ingin menjejaki selalu, membacanya. Bagai kitab suci kah? Ya, sebuah buku tentang Sang Pencipta yang dibaca dan hidup di antara manusia. Waktu itu tanggal 14 Agustus tahun 2012, aku berada di Irlandia sebelum pulang ke Indonesia. Aku menulis. Tiba-tiba aku rindu Pulau Flores, Nusa Bunga. Melihat anak-anak desa bermain-main di pematang sawah, bersiul merdu sambil berjalan, mencari kawan, melenggang dengan baju di pundak karena badan kepanasan, keringat mengucur. Si kanak-kanak, anak-anak, dan remaja dari kota Lisu menggunakan dua buku untuk mendekati misteri Allah dan mencintai Allah lewat alam dan lewat kitab suci. Apa sajakah simbol-simbol alam yang dipakai untuk membahasakan pengalamannya akan Allah? Percakapannya akan kita sambungkan pada waktu berikutnya. Sekian.